Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Basira sebagai pemateri dari kelompok 1 dan teman anggota kelompok saya yaitu Andi Hairil. Di video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Capita Selecta dan dimensi ilmu komunikasi. Yang pertama, saya jelaskan dulu pengertian Capita Selecta. Capita Selecta Komunikasi adalah mata kuliah yang dipersiapkan untuk mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang akan menempuh ujian skripsi. Menelusuri landasan ilmiah komunikasi. Yang pertama yaitu matematika sebagai akar ilmu komunikasi. Dalam pandangan kontemporer, lahirnya ilmu komunikasi tidak hanya dipengaruhi karena adanya ilmu sosial yang ada, tetapi juga terdapat unsur-unsur yang dipengaruhi ilmu eksakta atau eksak karena terdapat model yang disebut model matematis. Yang kedua yaitu ilmu biologi sebagai akar ilmu komunikasi. Di antara makhluk hidup, manusia memiliki derajat lebih tinggi dari sisi apapun karena diciptakan dengan bentuk yang istimewa. Manusia memiliki sifat ingin tahu yang berasal dari akal budinya. Yang ketiga yaitu filsafat sebagai akar ilmu komunikasi. Filsafat merupakan pangkal ilmu pengetahuan yang mengilhami ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu komunikasi. Landasan ilmu komunikasi, yaitu pakar komunikasi sepakat bahwa landasan ilmiah ilmu komunikasi ada 3, yaitu filsafat melandasi ilmu komunikasi dari domain ethos, pathos, dan logos, menurut Aristoteles dan Plato. Kemudian yang keempat yaitu psikologi sebagai akar ilmu komunikasi. Psikologi sesungguhnya meneliti kesadaran dan pengalaman manusia. Visser dalam Jalaluddin Rahmat 2008 menyebutkan 4 ciri pendekatan psikologi pada komunikasi, yang itu yang pertama penerimaan stimulus secara indriawi atau sensory reception of stimulus, yang kedua proses yang mengatrai stimulus dan respon atau internal mediation of stimulus, yang ketiga prediksi respon atau prediction of response, dan yang keempat yaitu peneguhan respon atau reinforcement of response, dan yang kelima yaitu sosiologi sebagai akar ilmu komunikasi. Sosiologi adalah hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara gejala yang satu dan gejala yang lainnya berlangsung di masyarakat. Sosiologi sebagai tatanan kehidupan masyarakat meliputi yang pertama susunan kata atau gagasan, yang kedua susunan hubungan sosial sebagai struktur sosial, yang ketiga susunan masyarakat di lingkungan fisik. Yang keenam yaitu antropologi sebagai akar ilmu komunikasi. Antropologi dapat dipisahkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, antropologi fisik yang menitikberatkan pada asal-usul, warna, dan bentuk fisik manusia, dan antropologi budaya yang menitikberatkan pada perilaku biologis manusia sebagai kesatuan yang konstan dalam suatu budaya yang berbeda-beda. Kedua, komunikasi lintas budaya, komunikasi pendidikan, komunikasi kesehatan, komunikasi sosial. Di samping itu, kajian komunikasi kontemporer dapat memfokuskan perhatiannya terhadap gejala-gejala komunikasi pendidikan, komunikasi kesehatan, komunikasi antar agama, komunikasi pesantren, komunikasi masjid, komunikasi terminal, dan lain-lain. Teknologi dan ilmu pengetahuan. Sejak akhir abad ke-19, semakin kuat arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menandai kapitalisme lanjut, yakni pengilmuan teknologi dan hubungan timbal balik antara perkembangan teknologi dan kemajuan sains modern. Model-model interaksi sosial dan pemahaman diri masyarakat diganti dengan model-model pengetahuan ilmiah. Ilmu dan teknologi merupakan karya kreatif manusia yang tak ternilai harganya bagi kehidupan manusia, yang secara historis telah mampu menghadirkan ketercegangan secara berbagai prestasi dan keberhasilnya untuk mengatasi persoalan manusia secara massal telah banyak menguntungkan manusia.
namun akhirnya melahirkan dilema baru, seperti hilangnya realitas masa lalu beserta kearifan masa lampau yang ada di baliknya, yang justru lebih berharga bagi pembangunan manusia, seperti rasa kedalaman, rasa kebersamaan, rasa keindahan, semangat spiritualitas, semangat moralitas, dan semangat komunitas. Menurut B.J. Habibie, ada 8 wahana transformasi yang menjadi prioritas pengembangan teknologi, terutama teknologi industri, yaitu pesawat terbang, maritim dan perkapalan, alat transportasi, elektronika dan komunikasi, energi rekayasa, alat-alat dan mesin-mesin pertanian dan pertahanan dan keamanan. Ruang lingkup kajian pendidikan teknologi dapat mencakup yaitu pilar teknologi, yaitu aspek-aspek yang diproses untuk menghasilkan sesuatu produk teknologi yang merupakan bahan ajar tentang materi atau bahan energi dan informasi. Yang kedua, domain teknologi, yaitu fokus bahan kajian yang digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan bahan pelajaran. Teknologi komunikasi dan informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebar informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, peralatan rumah tangga, elektronik, perantai genggam modern misalnya ponsel. Kecanggihan teknologi komunikasi ini memberikan kemudahan tersendiri bagi proses komunikasi manusia. Bahkan dalam kondisi yang tertentu, MC Luhan mengklaim bahwa periode elektronika ini merupakan periode yang paling mutakhir dan perkembangan komunikasi manusia, menggantikan periode-periode sebelumnya. Elektronik dan komputerisasi secara lebih mengejutkan menandai ditemukannya berbagai alat teknologi komunikasi seperti telegram, telepon, radio, film, televisi, VCR, eksimil, komputer, dan internet. Baik, itulah presentasi dari saya yang mewakili kelompok 2. Semoga dapat diterima dan mendapat manfaat dari materi yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.